Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola sarung botol rajut seperti ini. Nah, ini motifnya seperti silang-silang zigzag dan pengerjaannya rapi, tidak terlalu kelihatan bagian awal dan akhir putarannya. Nah, untuk gantungannya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Buat yang ingin selalu update bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita langsung mulai. Nah, ini sebelumnya, ini botol yang saya gunakan yang akan saya cover. Untuk diameternya ini sekitar 7 cm ya. Sebentar saya ukur. Nah, sekitar 6 hampir 7 cm. Teman-teman bisa gunakan ukuran botol apapun, dengan lingkaran besarannya juga bebas. Nanti polanya bisa teman-teman perbesar bagian alasnya. Untuk bagian motifnya nanti tinggal mengikuti. Saya sudah hitung kelipatan motif dari lingkaran awal yang paling bawah ya. Jadi bisa gunakan semua jenis botol yang teman-teman punya untuk teman-teman cover dengan menggunakan pola ini. Nah, pertama kita akan mulai awalan magic ring dengan 2 rantai. 1, 2. Kemudian 15 double crochet di ring atau 15 DC di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan yang ke-15. Kita rapatkan. Nah, akhir putaran kita akan slip stitch di puncak double crochet yang pertama. Slip stitch di sini ya, selipkan sisa benang, tarik kuat 2 rantai. Nah, jadi ini kelipatan awal untuk bagian alas. Teman-teman tinggal perbesar setelah ini, nanti bagian motifnya tinggal ikuti ke bagian motif ya. Sekarang saya perbesar ke lingkaran kedua. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan increase double crochet atau 2 DC di satu lubang. Dimulai dari tempat slip stitch. Increase DC pertama, increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, 11, 12, 13, 14 dan increase DC ke 15. Nah, akhir putaran kita slip stitch lagi di puncak DC pertama. Tarik kuat 2 rantai. Nah, kali ini kita kembali perbesar ke lingkaran berikutnya ya, karena masih kurang. Polanya 1 DC increase. Dimulai dari tempat slip stitch 1 DC. Lubang berikutnya increase DC. Ulangi polanya 1 DC, increase DC. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Pengulangan ke-15, 1 DC,
Terakhir increase DC. Akhir putaran, slip stitch di puncak DC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini cukup ya untuk lingkaran alas yang akan saya cover. Nah, sudah pas 7 cm. Jadi kalau teman-teman merasa kurang, ini bisa diperbesar lagi. Dan untuk lingkaran berikutnya, polanya itu DC 2 kali, kemudian increase. Lalu pola lingkaran berikutnya lagi DC 3 kali, kemudian increase. Jadi setelah itu kalau sudah merasa cukup, teman-teman langsung ke bagian pola yang sesudah ini ya, di bagian untuk awalan motif. Jadi bisa teman-teman perbesar seukuran alas botol yang akan teman-teman cover, karena penghitungan motif kelipatannya sudah saya hitung dari lingkaran yang paling pertama tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, bagian badan untuk cover botolnya. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet dimulai dari tempat slip stitch. 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran slip stitch nanti 2 rantai, buat sekitar 3 baris DC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 baris DC berkeliling. Jadi ini saya buat agak sedikit ketat ya di bagian untuk covernya ini. Nah, seperti ini sudah pas. Kita lanjutkan ke bagian motif. Untuk bagian motif saya akan ganti ke benang warna krem. Di sini di akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, langsung ganti benang. Tarik kuat 2 rantai. Nah, untuk yang benang warna coklat akan saya putuskan dulu. Kita lanjutkan. Nah, untuk bagian awalan motif, pertama kita akan beri penanda dulu di rantai kedua ini. Beri penanda di rantai yang kedua. Lalu kita mulai dengan 1 rantai. Nah, kemudian kita motif ulang ya. Di sini kita akan dimulai dari tempat kita slip stitch ini. Kita tarik lilit benang, buat setengah DC, tapi jangan diselesaikan setengah DC seperti ini. Skip 1 lubang, kemudian setengah DC-nya lagi. Kemudian keluarkan. Nah, seperti ini 2 rantai, 1 2. Nah, kita akan ulang polanya dari bagian setengah DC ini ya. Jadi ini bentuknya segitiga. Lubang berikutnya setengah DC. Skip 1 lubang, setengah DC. Keluarkan 2 rantai. Ulangi polanya setengah DC di lubang berikutnya. Skip 1 lubang, setengah DC di lubang berikutnya. Keluarkan 2 rantai. Ulangi lagi setengah DC lubang berikutnya. Skip 1 lubang, setengah DC di lubang berikutnya. Keluarkan 2 rantai. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Sudah di akhir putaran, setelah 2 rantai, setengah DC di lubang berikutnya. Skip 1, setengah DC di lubang berikutnya. Keluarkan, dan terakhir di sini harus teman-teman ingat ada 1 rantai. Kita buat 1 rantai ya, karena awalan tadi kita mulai dengan 1 rantai, akhiri dengan 1 rantai. Dan langsung kita slip stitch di penanda di rantai kedua. Di penanda slip stitch, tarik kuat 2 rantai.
Selesai pola bagian yang pertama. Jangan lupa ya, bagian akhir ada satu rantai. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian yang kedua. Jangan lupa beri penanda lagi di rantai kedua. Kita mulai dengan skip 1. Di sini ada satu rantai ya. Di sini kita skip. Di puncak segitiga kita isi dengan 1 DC. 1 rantai dan 1 DC masih di tempat yang sama. Jadi kita membuat motif V. Nah, seperti ini. Ulangi ya polanya. Skip 2. Skip 2, 1, 2. Ulang lagi motif V-nya. 1 DC, 1 rantai dan 1 DC masih di tempat yang sama. Skip 2, 1, 2. Lubang berikutnya DC, 1 rantai dan DC. Nah, teman-teman lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 2, V, DC, 1 rantai dan DC. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Slip stitch, tarik kuat, 1 rantai. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke pola bagian yang ketiga. Untuk bagian ketiga kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet atau 1 SC. Dimulai dari DC ini ya, DC yang V ini 1 SC, jangan lupa penandanya. Kemudian di sini ada 1 rantai, kita isi dengan 1 SC. Di bagian V-nya DC lagi kita isi 1 SC. Lanjut 1 SC di bagian DC, 1 SC di bagian 1 rantai dan 1 SC di bagian DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 1 DC setiap lubang. Nah, akhir putaran slip stitch di penanda, tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai motifnya, beri penanda dulu di rantai kedua. Kita akan kembali mengulang bagian yang pertama ya, yang V terbalik ini. Kita mulai dengan 1 rantai, masih di tempat slip stitch, 1 setengah DC. Skip 1 setengah DC di lubang berikutnya, keluarkan 2 rantai, 1, 2. Ulangi pola setengah DC. Skip 1 setengah DC, keluarkan 2 rantai, lanjut setengah DC. Skip 1 setengah DC, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya. Akhir putaran, setelah 2 rantai setengah DC, skip 1 setengah DC, keluarkan. Terakhir jangan lupa 1 rantai, baru kita slip stitch di penanda. Tarik kuat, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ulangi pola bagian yang kedua, yang huruf V. Jangan lupa beri penanda di rantai yang kedua. Kita mulai, skip 1 rantai, tepat di puncak segitiganya kita isi dengan 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Lanjut skip 2, lubang berikutnya DC, 1 rantai,
dan DC. Skip 2, lubang berikutnya DC, 1 rantai dan DC. Nah, seperti ini, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut skip 2, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ulangi bagian yang ketiga, yaitu tiap-tiap lubang kita isi dengan 1 single crochet atau 1 SC. Dimulai dari DC yang berbentuk V ya. 1 rantai 1 SC, di bagian DC 1 SC, bagian DC 1 SC, 1 rantai 1 SC, bagian DC 1 SC. Nah, jadi teman-teman lanjutkan ini hingga akhir putaran. Setelah itu ulangi terus pola bagian 1, 2, dan 3 buat yang setinggi teman-teman butuhkan, atau bisa juga diganti warnanya untuk variasi. Silakan lanjutkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup. Di sini bagian tengah saya ganti ya. Jadi di sini untuk polanya setelah yang warna krem ini saya mulai dengan yang ketiga SC berkeliling, pola bagian pertama, pola kedua dan SC berkeliling, kemudian saya ganti benang, mulai lagi dengan SC berkeliling. Jadi untuk pemanis saja ya, teman-teman bisa lakukan untuk satu warna juga boleh, atau berganti 3 warna setiap bagian motifnya. Nah, untuk bagian awal akhirnya juga sudah selesai. Untuk akhiran motif saya sarankan akhiri di bagian yang kedua, di bagian yang berbentuk V ya. Nah, kita akan lanjutkan di sini. Di akhir putaran kita akan slip stitch dulu dan ganti benang. Saya akan kembali ke warna coklat seperti bagian yang bawah. Slip stitch, ganti benang, tarik kuat, 2 rantai. Nah, untuk benang yang warna krem akan saya putuskan. Kita lanjutkan. Nah, untuk pola berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet, dimulai dari bagian yang V, bagian DC yang berbentuk V ya. Di sini isi 1 DC setiap lubang. Bagian boleh beri penanda supaya tidak bingung di puncak DC pertama ya. Kemudian ini bagian 1 rantai isi dengan 1 DC. Bagian DC diisi dengan 1 DC. Kembali DC, isi 1 DC, 1 rantai, isi 1 DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, saya cukup buat 1 putaran saja ya, teman-teman boleh tambahkan. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda di puncak DC pertama, tarik kuat, 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan mulai pembuatan untuk talinya, boleh selempang, boleh juga pendek ya. Saya akan buat talinya cukup pendek saja. Untuk tangan kita akan di sini saya akan buat dengan SC sebanyak 5 kali untuk tali. Dimulai dari tempat slip stitch, 1 SC, SC kedua, SC ketiga, SC keempat, dan SC kelima. Nah, seperti ini. Boleh teman-teman tambahkan ya kalau ingin talinya lebih lebar. Ujung 1 rantai, putar rajutannya, kembali buat SC 5 kali, 1, 2, 3,
keempat dan SC kelima. Satu rantai, putar lagi rajutannya, kembali SC 5 kali. Nah, lanjutkan ya, ini jadi pengerjaannya bolak-balik. Teman-teman bisa tambah untuk lebar talinya buat sepanjang yang teman-teman butuhkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup ya. Saya buat talinya pendek saja. Nah, tinggal nanti ini bagiannya akan saya gabungkan. Dan untuk bagian tali untuk cover botol ini saya buat itu panjangnya sekitar 25 cm. Nah, sekarang saya keluarkan dulu. Nah, ini kita lipat untuk mendapatkan bagian ujung berseberangan, beri penanda. Nah, sekarang saya tinggal SC-kan bagian talinya ini ke bagian yang sudah saya beri penanda. Kita tepatkan posisinya di tengah-tengah. Karena saya buat talinya 5 SC, jadi 2 sebelum penanda di penanda dan 2 sesudah penanda. Jadi pas 5 SC untuk bagian tali. Kita lanjut, ini langsung saja ya, sesudah satu rantai kita gabungkan dengan tusuk SC. Kalau teman-teman kesulitan, ini boleh dijahit dengan cara biasa juga tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini, 1 SC, ini SC kedua, lalu di penanda SC yang ketiga. Setelah penanda SC yang keempat, kemudian SC yang kelima. Nah, selesai satu rantai, putuskan benangnya. Nah, nanti tinggal teman-teman rapikan ya, seperti ini tidak terlalu kelihatan. Nah, ini dia sudah selesai tas cover botol minumannya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita buat ketat, dia motifnya kelihatan ya. Teman-teman bisa perhatikan ini rapi, bagian awal dan akhir motif tidak terlalu kelihatan ya. Itu kita mulai di sisi yang sebelah sini nih sampai ke atas. Nah, ini saya beri hiasan gantungannya buat jeruk. Untuk tutorial gantungan seperti ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link tutorial untuk pola gantungan jeruk seperti ini. Nah, teman-teman bisa kreasikan ya untuk panjang talinya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.